البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat sedang di salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sembari juga kita niat i'tikaf sampai dengan waktu Isya. Kita pelajari ilmu agama yang mana sebagaimana kajian rutin kita, yaitu yang berkaitan dengan permasalahan fiqh al-mawaris ataupun permasalahan pembagian harta warisan di dalam Islam. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu jikalau kita berbicara tentang permasalahan ilmu faraid ataupun berkaitan dengan harta warisan, maka kita berbicara tentang masalah hak, dan Allah telah menentukan hak masing-masing ahli waris. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12 dan ayat 176, Allah telah menentukan bagian-bagiannya, di mana ada ahli waris yang mendapatkan bagian nisfu ataupun setengah, ada ahli waris yang mendapatkan bagian as-sulus yaitu sepertiga, ada ahli waris yang mendapatkan bagian ar-rubu yaitu seperempat, ada ahli waris yang mendapatkan bagian as-sudus yaitu seperenam, ada ahli waris yang mendapatkan bagian as-sumun seperdelapan, dan yang terakhir ada yang mendapat bagian as-sulusani yaitu 2/3. Jadi bagian-bagian ini telah Allah tentukan di dalam Al-Quran, dan setiap bagian-bagian tersebut di sana ada pemilik-pemiliknya. Contoh misalnya, ketika kita menyebutkan bagian setengah, maka di sana ada beberapa ahli waris yang berhak mendapatkan bagian setengah. Tentu juga diikutkan dengan syarat-syaratnya. Contoh, siapa yang mendapatkan bagian setengah? Maka di dalam kitab ilmu al-mawaris ar-rahabiyah, ya, jadi dalam syairnya disebutkan apa? Fan-nisfu fardun khamsatin afrad. Jadi bagian setengah itu ada 5 orang pemiliknya, ya. Az-zawju wal untha minal aulad. Yang pertama adalah az-zawj, yaitu suami. Suami mendapatkan bagian setengah, tentu ada syarat-syaratnya. Tentu yang dibagi ini adalah harta istrinya yang meninggal, ya. Jadi ketika seorang istri meninggalkan suami dengan syarat si istri tersebut tidak memiliki keturunan, ya, maka suami baru dia dapat bagian setengah. Baik keturunan itu dari suaminya, ataupun dia tidak memiliki dari suaminya yang sekarang, ataupun dari suaminya yang dulu. Kalau misalkan dulu dia pernah menikah dengan suami pertama, dia sudah menikah lalu punya keturunan, kemudian suami pertama meninggal dunia, lalu si istri ini menikah lagi dengan suaminya yang baru, tidak punya keturunan sehingga meninggal si istri ini. Maka berapa bagian suami? Suami enggak dapat setengah. Karena kenapa? Almarhumah ini ada keturunan. Dari mana keturunan? Dari suami yang dulu. Ya, dari suami yang dulu. Berarti yang dianggap yang mempengaruhi bagian suami itu adalah ada enggak keturunan daripada almarhum. Baik dari suaminya sekarang ataupun dari suami yang dulu misalkan, ya.
Intinya dilihat ada atau tidak. Kalau ada berarti suami nggak jadi dapat setengah. Tapi intinya ingin kita garis bawahi bahwa adalah suami mendapatkan bagian setengah ketika almarhum tidak punya keturunan secara mutlak. Ya, baru nanti si suami dapat bagian setengah daripada harta suaminya. Baik. Kemudian disebutkan di sini wal unsa minal aulad. Ya. Yang kedua yang berhak mendapatkan bagian setengah adalah al-unsa, yaitu al-bint al-wahidah, bintu al-wahidah, yaitu ketika seseorang memiliki keturunan hanya satu orang anak perempuan saja, maka anak perempuan itu dapat bagian setengah. Contoh, seorang meninggalkan seorang anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, dan anak perempuan ini hanya tidak lebih dari satu, dia hanya seorang saja, maka untuk anak perempuan ini dia dapat bagian setengah. Oh, lalu misalkan ditanya lagi, Ustaz, bagaimana kalau misalkan ketika seorang meninggal dunia lalu dia punya suami dan punya anak perempuan, apakah di sini suami dapat bagian setengah juga? Tidak. Karena suami tadi syarat suami dapat setengah kalau almarhumah istrinya tidak ada keturunan. Oh, ini ada anak keturunannya perempuan satu orang, maka suami dapat bagian seperempat, setengah itu diberikan untuk anak perempuan. Ya. Jadi ini berkaitan dengan bagian-bagian ahli waris, dan dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Kalau bagian suami tadi disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ya. Untuk dalil daripada anak perempuan, ya, itu dalilnya dalam surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau hanya seorang saja anak perempuan, maka dia dapat bagian setengah. Oh Ustaz, kayak mana kalau anak perempuannya ada 3 orang ataupun ada 2 orang, maka dia nggak dapat setengah, dia dapat bagian lain. Berapa dia dapat? Nanti dia dapat bagian as-sulutsani, yaitu 2/3. Jadi kalau misalkan seorang meninggal, ada suami yang meninggal, istrinya ini ada suaminya ahli waris, kemudian ada 3 orang anak perempuan misalkan, maka untuk suami dia mengambil 1/4 ya daripada harta peninggalan istrinya. Untuk 3 orang anak perempuan, mereka dapat bagian 2/3, yang mana 2/3 itu dibagi untuk 3 orang ya. Jadi bukan masing-masing 2/3 ya. Oh, kalau ada 5 orang anak perempuan, nggak ada anak laki-laki, berarti 2/3 itu bagi 5 ya. Jadi semakin banyak semakin berkah ya. Jadi itu dia. Oh, kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan bagaimana? Ya, tentu itu berlaku kaidah lidzakari mislu hadzil unthayain. Ya. Mereka mengambil sisa setelah diambil bagian oleh suami. Tadi yang meninggal istri, ada suami, kemudian almarhumah ini ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Kasih dulu bagian untuk ayah mereka ataupun suami almarhum. Ya, suami daripada almarhumah istrinya ini 1/4, sisanya 3/4 itu dibagi untuk anak laki-laki dan anak perempuan dengan kaedah 2:1. Ya, mungkin biar lebih tergambar kita tulis di papan tulis. Ada kita contohkan misalkan ada seorang meninggal dunia, katakanlah ada si mayit, dia meninggalkan suami, kemudian ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Maka untuk bagian suami dia mendapatkan bagian 1/4,
dalilnya An-Nisa ayat 12 ya. Ketika ada keturunan si mayit maka suami dapat bagian seperempat. Kalau tidak ada keturunan maka suami dapat bagian setengah. Kemudian untuk anak laki-laki dan anak perempuan mereka mengambil sisa yang dikenal dengan istilah asabah. Asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi ini maknanya ketika dia ada berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, maka kaidah ini mereka mengambil sisa tapi pembagiannya 2/1 antara laki-laki dan perempuan. Maka kalau misalkan ketika kita ingin menghitungnya ya, secara matematika atau secara akuntansinya, maka bagian suami seperempat, mereka mengambil sisa ataupun asabah. Berarti asal masalahnya pembaginya 4 nanti dari penyebut yang ada. Maka 4 dibagi 4 1, suami mengambil 1 bagian. Sisa berapa? Sisa 3 bagian. Yang mana 3 bagian ini karena laki-laki dan perempuan 2/1 dianggap mereka ada 3 kepala karena setiap laki-laki itu dia bagi 2 ya. Maka langsung dari 3 ini bisa kita bagi. Untuk laki-laki dia ambil 2 bagian, untuk perempuan dia 1 bagian. Jadi kalau misalkan almarhum ada meninggalkan harta ketika ditaksir, ada rumah, ada tanah dan sebagainya, ditaksir dengan uang yang mudah, ada misalkan 4 miliar harta, langsung dibagi 4 saja ya, dari pembaginya ataupun asal masalah. Tapi dibagi 4 berarti 1 bagiannya sama dengan 1 miliar. Maka untuk suami mengambil 1 bagian 1 miliar, anak laki-laki ambil 2 bagian berarti dia mengambil 2 miliar, anak perempuan dia mengambil 1 miliar, 2/1. Ini contoh kasus ya, jikalau ahli waris ataupun seorang meninggal meninggalkan suami, kemudian ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Baik. Maka kalau kita contoh yang lain, maka kalau yang meninggal suami, ahli warisnya ada istri. Katakanlah istrinya lebih dari 1. Ada 2 orang istri. Kemudian almarhum ada anak. Dia punya anak 3-3-nya perempuan. Jadi ini anak perempuan 3-3. Maka berapa bagian masing-masing ahli waris? Maka untuk bagian istri ya, ketika almarhum suaminya ini memiliki keturunan, maka untuk istrinya ini dapat 1/8. Ini dalilnya An-Nisa ayat ke-12 ya. Jadi An-Nisa ayat ke-12 tentang bagian suami istri ya. Istri ketika almarhum itu ada keturunan, maka untuk istri dapat 1/8. Kalau tidak ada keturunan, maka untuk istri dapat bagian 1/4 ya. Ini nanti kalau bapak ibu buka An-Nisa ayat ke-12 itu langsung disebutkan tentang bagian suami istri. Kalau almarhum ada keturunan ataupun tidak ada keturunan, itu dua-dua disebutkan. Kemudian untuk 3 orang anak perempuan ini dia dapat berapa? Dia dapat bagian 2/3 ya. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn, kalau ada anak perempuan 2 orang ke atas, termasuk 2, 3 dan seterusnya, maka mereka dapat as-sulusani, yaitu 2/3. Maka kalau kita mau hitung secara matematikanya ataupun secara akuntansinya ya, yang mana istri ini 1/8, karena ada 2 orang istri, maka 1/8 ini dibagi 2 ya. Bukan masing-masing 1/8. Kalau ada 4 orang nggak habis semua istri ya. Jadi 1/8 ini dibagi 2. Lalu kalau ada yang tanya, Ustaz, gimana? Kan nggak adil nih. Misalkan istri pertama dia menjalani masa hidup dengan suaminya sudah lama, dari 0. Sedangkan istri kedua baru misalkan 2 tahun ini. Masa kok bisa sama? Tentu secara faraid dia bagiannya sama 1/8. Tapi yang membedakannya adalah dari segi harta bersama. Ya. Jadi harta bersama itu sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam,
bahwasanya harta bersama itulah harta yang didapat setelah memulai pernikahan. Setelah mereka mulai pernikahan, ya. Jadi selama misalkan ada istri pertama masa hidup dengan suaminya sudah 30 tahun, ya. Jadi dari mereka menikah itu misalkan ada aset ataupun ada investasi, ya. Maka ini dianggap harta mereka secara bersama, ya. Walaupun secara dominan yang suami yang bekerja, ya. Istri misalkan statusnya sebagai ibu rumah tangga. Karena pada hakikatnya istri di rumah juga bukan hanya duduk-duduk saja, ya. Kadang mereka ngurus anak, ya. Kadang antar anak sekolah, antar anak les, antar anak ngaji, ya. Suaminya bisa fokus di kantornya, maka dianggap mereka telah bekerja sama dalam mencari rezeki, ya. Sehingga daripada harta bersama itu, kalau dalam kompilasi hukum Islam itu dibagi dua, ya. Dipilah menjadi dua, ada 50% hak suami, ada 50% hak istri, ya. Nah, dari situ kemudian boleh jadi simai itu ada harta bawaan. Makna harta bawaan itu adalah harta yang didapat sebelum dia menikah ataupun warisan dari orang tua simai, ya. Ada dulu sebelum meninggal si suami ini dia mendapatkan harta warisan dari ayahnya, maka itu disebutkan dengan harta bawaan. Berarti harta bawaan simai ditambah dengan setengah daripada harta bersama itu jadi harta warisan. Yang mana si istri ini dapat lagi 1/8 secara fardu, ya. Kalau ada dua maka 1/8 itu dibagi dua. Baik. Kalau kita mau hitung secara kuitansinya, maka untuk istri dan ada 3 orang anak perempuan, istri tadi dapat 1/8, anak perempuan berarti dapat 2/3, ya. Maka kalau kita cari penyebutnya 8 dengan 3 KPK ini pelajaran SD 24, ya, pembagiannya 24, ya. Ataupun dikenal dalam fikih itu namanya asal masalah. Jadi asal masalahnya itu 24. Sehingga 24 dibagi 8, 3, istri dapat 3 bagian. 24 dibagi 3, 8. 8 kali 2, 16 bagian. Tentu ada sisa. Nah, sisa itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada, kalau dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, al-hiqul fawatu bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin dzalik. Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada yang berhak menerimanya. Ini maknanya bagian tertentu kepada yang berhak menerimanya yang telah Allah tentukan dalam Al-Quran. 1/8, 2/3. Fama baqiya, adapun sisa itu diberikan fali aula rajulin dzalik. Diberikan kepada laki-laki yang dekat hubungannya dengan Ismail dari segi hubungan nasab. Siapa? Kalau di sini ada saudara kandung ataupun ada ayah, ya. Misalkan masih ada ayah almarhum, ada saudara kandung yang laki-laki, ada paman, ya. Maka dalam kondisi seperti ini, mana yang lebih berhak dapat masalah? Ayah. Jadi ayah mengambil sisa, ya. Oh, kalau tidak ada ayah sudah pun meninggal. Yang ada hanya saudara laki-laki yang sekandung, ya, abang si mayit, ya, ataupun adik daripada si mayit yang laki-laki, dan ada paman. Maka antara saudara kandung dengan paman, siapa yang paling dekat? Saudara kandung. Maka saudara kandung yang berhak dapat masalah, ya. Berapa sisanya lebih? Ini 19, berarti 5 bagian. Kan kalau kita lihat kasus ini menarik, lebih banyak hak wali daripada istri. Istri 3 bagian, ada 2 istri bagi 2 lagi, ya. Saudara kandung kan, kalau hanya 1 orang saja, maka dia dapat 5 bagian. Maka dalam hal ini sebenarnya, di mana seorang ini kan wali daripada si anak, ya. Kan saudara kandung si mayit berarti wali daripada anak perempuan.
maka mereka sebenarnya tidak hanya secara hak mereka dapat hak banyak, tapi secara kewajiban mereka juga berkewajiban untuk menjaga anak yatim ini, karena sudah meninggal bagi ayahnya. Ya. Jadi tanggung jawab seorang wali terhadap anak ini juga besar, karena secara faraid, secara hak faraid mereka juga dapat bagian yang besar, bahkan lebih besar daripada istri. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ini berkaitan dengan pembagian yang ingin kita sebutkan tadi. Ada bagian-bagian yang tertentu yang memang sudah Allah jelaskan bagiannya dalam Al-Quran, dan ada bagian yang tak tertentu, itu sebagaimana asabah, bagiannya nggak tentu, kadang banyak, kadang juga sedikit, kadang juga asabah nggak dapat apa-apa. Jadi ini dan kalimat saja boleh kita kembangkan dengan tanya jawab, ya. Ada 20 menit lagi, kita persilakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Apakah Ustaz sebelum menikah, misalnya istri muda ya, dibuat perjanjian untuk harta? Misalnya istri muda ini ada anaknya, jadi apapun perjanjiannya ada anaknya, anak suami ini ada apa-apa. Jadi dari istri muda ini, kalau misalnya suami dapat, ini anggap ada perjanjian tidak dapat, apakah dibolehkan? Baik. Jadi berkaitan dengan perjanjian, misalkan ketika seorang suami tadi ingin menikah lagi, ya, tentu, atau kita contohkan seperti inilah. Ini baru-baru ini ada yang sedang konsultasi juga di Langsa kejadiannya. Jadi suami istri, suami meninggal dunia, ya. Suami meninggal dunia, lalu belum difaraidkan, dia punya keturunan, ada anak, belum difaraidkan harta milik suami, lalu si istri ini menikah lagi, ya. Sehingga ribut antara, ya, anak dengan mamanya, ya, karena anak juga ada hak daripada harta ayahnya, ya. Jadi kalau kita buat kasusnya seperti ini, ketika mereka menikah, lalu ada anak laki-laki dan anak perempuan misalkan. Nah, suami yang pertama meninggal dunia, lalu si istri ini menikah dengan suami yang baru. Mereka menikah, belum punya keturunan, sehingga anak-anak ini meminta hak pembagian daripada harta warisan ayah, yang secara hak mereka ada hak, karena dikhawatirkan nanti daripada harta suaminya ini kadang dijual sama istri, sudah bercampur dengan harta dengan suaminya yang baru, ya. Yang takut masalah lagi nanti kalau istrinya yang meninggal, nanti dibuat lagi antara anak ini dengan ayah ini, ya. Jadi makanya perlu kita garis bawahi bahwasanya ketika seseorang meninggal dunia, maka yang pertama yang harus ditentukan adalah penentuan ahli waris. Siapa yang masih hidup, siapa yang tidak, ya. Jadi yang pertama penentuan ahli waris. Penentuan ahli waris. Ketika seorang meninggal dunia, siapa yang masih hidup, siapa yang sudah meninggal, siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, itu ditentukan. Walaupun pembagiannya ini butuh proses, kita nggak langsung bagi-bagi, tapi paling tidak kita harus mengetahui mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak, ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah menginventarisir harta peninggalan almarhum, ya. Jadi
harta peninggalan. Jadi kita mendata yang mana harta almarhum, yang mana harta orang lain, yang mana harta bersama. Kalau ada ini harus dipilah dulu, ya. Sehingga jelas kita mengetahui nanti istilahnya dalam fikih itu ada namanya at-tirkah. At-tirkah itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh si mayit dengan syarat miliknya secara sempurna. Ya. Hartanya itu benar-benar milik almarhum, punya si mayit. Oh, kalau ada harta bersama ini harus dipilah dulu dari awal. Oh, kalau ada saham orang lain maka ini harus dipilah dulu. Sehingga kita mengetahui yang mana yang murni benar-benar harta milik almarhum. Nah, setelah kita mengetahui harta peninggalan almarhum, nanti yang ketiga, langkah yang ketiga adalah melaksanakan kewajiban terhadap harta. Apa kewajiban yang pertama? Ya, kita sudah pernah bahas pada pertemuan sebelumnya. Kewajiban terhadap harta peninggalan. Yang pertama adalah tajhiz mayit, biaya persiapan pemakaman, pembelian kafan. Kalau tidak ada yang tanggung, maka ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Transportasi ambulan, ya, tanah kuburan misalkan kalau tidak ada tanah wakaf, ya, maka itu semua ditanggung daripada harta peninggalan almarhum. Yang kedua adalah hutang, melunasi hutang-hutang almarhum. Jadi kalau almarhum ada hutang, maka daripada harta peninggalan itu dikurangi. Hutang itu ada dua macam. Ya. Ada hutang berkenaan dengan hak Allah, ada hutang berkenaan dengan hak manusia. Yang berkenaan dengan hak Allah contohnya zakat yang perlu dikeluarkan, ataupun nazar yang belum dilaksanakan. Ya, itu berkenaan dengan hak Allah, maka ini harus dikeluarkan dulu. Yang kedua, nanti ada hutang berkenaan dengan hak manusia. Mungkin dalam bermuamalah ada hutang piutang, maka ini harus dikeluarkan ataupun dilunaskan sebelum dibagi harta kepada para ahli waris. Kemudian yang kewajiban yang ketiga adalah melaksanakan wasiat. Ya. Dan perlu kita garis bawahi sekali lagi, yang namanya wasiat itu pada prinsipnya tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la wasiyata liwarisin, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Karena ahli waris itu sudah Allah tentukan bagian-bagiannya dalam Al-Quran. Ya. Tapi wasiat itu untuk siapa? Dia untuk selain ahli waris, contoh untuk anak angkat, ataupun diberikan untuk cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya, seperti kasus patah gigi, ya. Ataupun diberikan untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan umat, untuk masjid, untuk pendidikan agama, diniyah dan lain sebagainya, itu boleh. Dan wasiat ini batasan maksimalnya hanya 1/3 daripada harta peninggalan, nggak boleh lebih. Ya. Nggak boleh lebih. Dan ini berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu dalam keadaan sakit dikunjungi oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana zu malin, ya Rasulullah, saya seorang yang hartawan dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya seorang anak perempuan saja. Bolehkah saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Enggak boleh, kata Rasulullah. Setengahnya ya Rasulullah, enggak boleh juga. 1/3 ya Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan apa? As-sulus was-sulus katsir. 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Innaka in tadhar warasaka aghniya khairun min an tadahum 'adatan yatakaffafu an-nas. Jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa minta-minta. Karena kenapa? Ini semua dilaksanakan sebelum pembagian kepada ahli waris. Kalau wasiat ini lebih daripada 1/3, maka nanti
harta yang akan dibagikan kepada ahli waris semakin sedikit. Ya. Karena pembagian warisan itu baru nanti kewajiban yang keempat. Ya. Pembagian warisan, harta warisan, pembagian harta. Jadi pembagian harta warisan itu setelah melaksanakan tajhiz mali, serta wasiat baru nanti pembagian harta warisan. Jadi seperti ini yang berkaitan dengan langkah-langkah ketika berlakunya suatu kematian. Ya. Jadi alangkah lebih bagusnya ya, kalau misalkan seorang tadi yang sudah meninggal ini tuh diselesaikan. Ketika ini sudah diselesaikan harta dengan suaminya, ya, yang telah diberikan kepada hak kepada anak-anak almarhum, baru ya kalau ini mau menikah lagi silakan. Yes. Paling tidak nanti tidak terjadi percampuran harta yang seharusnya itu adalah milik suami, ya sudah bercampur, sudah dijual sehingga mereka menganggap itu sebagai harta bersama dengan suaminya yang baru, sehingga ini menjadi suatu permasalahan yang kemudian hari. Oh, kalau misalkan dibuat perjanjian, sebagaimana Bapak sebutkan, ketika misalkan si suami ini katakanlah ini belum meninggal, ya, dan ini atau ini kasus saya kita buat, ya, suami istri, ya, kemudian si suami ini menikah lagi dengan istrinya yang baru. Ketika menikah lagi dengan suaminya yang baru, ini harusnya dibuat perjanjian terkait masalah harta, ya. Harus dipilah dulu yang mana yang harta bawaan dia, ya, dengan istrinya yang baru, ya. Yang mana nanti harta bersama itu dihitung sejak mereka menikah. Oh, misalkan baru 2 tahun menikah sehingga suami ini meninggal, sehingga ini yang membedakan antara istri pertama dengan istri kedua berkaitan masalah harta bersama. Tapi secara bagian faraid mereka dapat hak sama itu 1/8 kalau ada keturunan. Ya, seperti itu. Yang lain ada yang bertanya? Ya, silakan. Ya. Bolehkah seorang yang masih hidup langsung membagi harta warisan? Ya. Maka memang untuk mati hidup. Baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya. Rukun warisan itu ada 3. Yang pertama ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta. Itu rukunnya. Nanti ada syaratnya. Syarat pewaris itu harus meninggal dunia. Ya. Jadi kalau kita mengatakan lun kalun fara'i itu harta kanil lun, padahal dia masih hidup, itu nggak boleh. Boleh dengan syarat meninggal dulu. Ya. Makanya kalau kita ingin memberikan harta pemberian kepada anak misalkan semasa hidup kita, itu digunakan dengan istilah hibah. Ya. Hibah itu adalah pemberian orang tua ataupun pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu boleh dengan cara hibah, Pak. Jadi sebelum meninggal, boleh jadi sebagian orang tua itu mengkhawatirkan ini kalau meninggal nanti terjadi ya keributan lah misalkan. Nah, maka masa hidupnya itu boleh diberikan secara hibah. Ya. Dan dalam pemberian secara hibah itu pun harus memenuhi nanti ketentuan-ketentuannya. Ya. Yang pertama, pemberian hibah itu diberikan ketika dalam kondisi sehat. Ya. Jadi bukan dalam kondisi sakit menjelang kematian, karena itu nanti jatuhnya kepada wasiat nanti. Ya. Jadi diberikan dalam ketika sehat. Kemudian yang kedua, harus berlaku asas
adil. Ya, walaupun adil itu enggak mesti sama. Ya. Sebagaimana hadis ketika kisah Nu'man ibnu Bashir memberikan pemberian kepada anaknya. Jadi ketika Nu'man ibnu Bashir memberikan pemberian kepada anaknya, istri Nu'man ibnu Bashir enggak ridha. Ya. Sampai dia katakan, saya enggak ridha pemberian ini engkau berikan kepada anak ini saja. Sampai Rasulullah jadi saksi atas pemberian ini. Jadi besoknya jumpa dengan Rasulullah. Jadi Nu'man ibnu Bashir tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya enggak ridha sampai engkau jadi saksi ya Rasulullah. Ya, Rasulullah langsung tanya, apakah engkau ada memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan apa? I'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kamu terhadap anak-anak. Ya. Karena ketika seorang orang tua tidak bisa berlaku adil, maknanya hanya memberikan kepada anak tertentu, tidak diberikan kepada anak yang lain, ini bahkan akan jadi permasalahan di kemudian hari. Kapan? Ketika orang tuanya meninggal. Ya. Yang satu mengatakan, oh ini adik enak kali sudah dikasih dulu sama ayah. Ya. Jadi harta warisan enggak dapat lagi. Ya. Lalu dia katakan, mana ada, ini kan pemberian masa hidup ayah. Ya, faraid kan lain lagi. Nah, ini jadi sehingga jadi satu masalah. Ya, maka kalaupun ini terjadi, kalau sampai dibawa ke mahkamah itu, maka apa-apa yang telah diberikan orang tua semasa hidupnya ini dihitung kembali, dianggap sebagai bagian warisan. Ya, kalau terjadi sengketa, kalau terjadi keributan. Ya. Tapi kalau semua ini ridha atas apa yang telah ditentukan oleh orang tuanya, ya. Jadi orang tua sudah memberikan untuk anak pertama dapat toko di sini, anak kedua dapat ruko di sana, dapat rumah dan lain sebagainya, ya. Lalu mereka sudah setuju semua atas apa yang telah ditentukan oleh orang tuanya, maka ini pada dasarnya tidak boleh dipermasalahkan lagi di kemudian hari, ya. Dan dalam pembuatan hitam atas putih ini pun sebenarnya harus digunakan dengan kalimat yang benar-benar jelas. Jangan ada menimbulkan kalimat yang menimbulkan makna lebih dari satu. Ya. Ada kejadian beberapa waktu yang lalu, ketika orang tua sudah membuat surat pemberian kepada anak-anaknya, lalu ada satu item tanah, ya, itu disebutkan, ya, tanah yang berada di lokasi ini luasnya sekian, ini dibagi untuk ke-7 orang anaknya, ya, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, kebetulan sekarang tanah itu sudah berharga, sudah luar biasa, 1 meternya sampai 2 juta. Di tengah kota, ya. Jadi oleh ahli waris ketika itu menganggap mereka, oh ini berarti tanah ini bagi rata untuk 7 orang nih, laki-laki dan perempuan. Ketika tanah itu sudah bernilai, ketika ada yang beli, dikasih uang DP, ya, diambil oleh anak yang tertua, lalu anak tertua ini bagi rata sesuai dengan kesepakatan di awal tadi. Nah, ketika dibayar cash, ya, dilunasi oleh si pembeli, datang yang laki-laki yang satu lagi. Dia mengatakan, oh ini enggak bisa lagi bagi rata nih, ini kan warisan nih, harus 2:1 laki-laki dan perempuan, katanya. Karena kenapa? Karena di surat tadi tidak disebutkan pembagiannya, apakah dibagi secara syariat ataupun dibagi rata, ya. Yang jelas disebutkan tadi dibagi untuk ke-7 orang anaknya, ya. Sehingga ini kan menimbulkan katakanlah, ya, kerancuan lah. Yang satu menganggap seperti ini, yang satu menganggap seperti itu, yang satu menganggap bagi rata, yang satu menganggap bagi secara syariah. Walaupun di awal tadi mereka semua menganggap itu membagi secara kekeluargaan tadi, bagi rata, ya. Tapi mungkin karena dianggap sudah bernilai, ya,
Sehingga ya seperti itulah. Ya, ada saja permasalahan sehingga ribut ini. Ya. Ribut sampai sekarang belum selesai. Ya, jadi ini sangat kita sayangkan. Jadi intinya ya, kalaupun dibuat pembagian ya semasa hidup seseorang itu ya tentu harus menjaga prinsip keadilan. Dan juga dalam memberikan hibah tidak boleh dengan niat untuk tidak memberikan kepada ahli waris yang lain. Contoh misalkan hibah diberikan kepada anak-anak tertentu ya, lalu tidak diberikan kepada yang lain. Ataupun misalkan anaknya perempuan semua, dihibah seluruh hartanya untuk anak perempuan ini semua. Sehingga apa? Di sana ada hak wali yang enggak dapat lagi. Memang niatnya di awal itu. Ya, kita bagi juga urusan wali ya. Ini pada prinsipnya enggak boleh seperti ini. Karena secara hukum, secara hak wali itu ada hak. Ada beberapa kasus yang seperti itu ketika tidak diberikan hak wali ya. Memang walinya diam-diam saja ya. Ketika anaknya ini mau menikah, anak perempuan ini mau menikah ya, walinya enggak mau jadi wali nikah. Dulu katanya, dulu hak kami tidak dikasih ya, sekarang udah perlu kepada kami. Nah, ini juga jadi satu masalah ya. Maka sekali lagi, kalaupun ingin kita berikan kepada semua anak perempuan ini ya, dengan pertimbangan tadi, oh ini anak yatim dan lain sebagainya, maka coba hadirkan mereka, duduk musyawarah. Ini wali secara hak warisan urun-urun hak. Tapi apakah para wali ini ridha kalau bagiannya ini diberikan semua kepada anak-anak almarhum, apalagi mereka ini masih sekolah dan lain sebagainya? Boleh jadi kalau kita mengutarakan permasalahan-permasalahan yang ada ya, kondisi yang ada, boleh jadi walinya ini menggugurkan haknya. Enggak apa-apa, kami ikhlas kok, hak ini kami kasih semua. Jadi seperti itu. Jadi intinya jangan sampai ada niat untuk mengharamkan hak orang lain daripada mendapatkan harta warisan. Baik, karena sudah masuk waktu Isya ya, kita padai kajian kita pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.